Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Santoso dari kelas 12 MIPA 1, absen keempat. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen percobaan praktik fisika pada induksi Faraday. Tujuan dari eksperimen ini yaitu pertama membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi, dan eksperimen ini juga untuk memenuhi tugas fisika KD 4.4 pada eksperimen percobaan induksi Faraday. Dalam eksperimen ini saya berlandaskan teori induksi Faraday, yaitu melalui berbagai percobaan di sel Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Beliau adalah seorang ilmuwan jenius dari Inggris, akhirnya berhasil membuktikan bahwa arus listrik memang dapat dihasilkan dari perubahan medan magnet. Peristiwa dihasilkannya arus listrik akibat adanya perubahan medan magnet dinamakan induksi. Pada eksperimen ini, langkah kerja yang perlu kita lakukan pertama yaitu mempersiapkan alat eksperimen virtual, yaitu PET, simulasi induksi Faraday. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan yaitu membentuk atau memilih variasi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrolnya. Yang ketiga, melakukan eksperimen dengan variasi variabel yang dipilih tadi dengan menggerakkan magnet ke dalam lilitan atau mengubah jumlah lilitan atau sebagainya dengan jumlah variasi variabel bebas terikat terkontrol yang telah dipilih tadi. Yang keempat, setelah melakukan eksperimen, mendapatkan data-data. Nah, kemudian data tersebut dikumpulkan dalam tabel pengamatan. Dan yang terakhir, dari data-data tadi dapat ditarik kesimpulan, lalu membuat kesimpulan dari data-data tabel yang telah didapatkan tadi. Selanjutnya saya akan melakukan praktikumnya, eksperimennya. Pada eksperimen ini saya akan melakukan ada 3 eksperimen. Yang pertama saya melakukan eksperimen dengan jumlah variabel terkontrolnya itu jumlah lilitan dengan jumlah lilitan 4 lilitan. Dapat terlihat di layar PPT ini dengan medan magnet ke arah utara. Kemudian variabel bebasnya di sini yaitu kecepatan medan magnet, dan variabel terikatnya nyala lampu. Percobaan pertama saya akan melakukan dengan kecepatan rendah pada 4 lilitan dengan nyala lampu. Di sini terlihat pada kecepatan yang rendah dengan jumlah lilitan tersebut dapat menghasilkan nyala lampu yang gelap atau kecil. Yang kedua, saya akan melakukan kecepatan yang sedang. Dapat menghasilkan nyala lampu yang redup atau mulai menyala sedikit terang dengan kecepatan yang sedang. Bagaimana dengan kecepatan yang tinggi dengan jumlah lilitan yang berjumlah 4 tersebut? Langsung saya lakukan percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga dengan jumlah lilitan 4 dan dengan kecepatan yang tinggi menghasilkan nyala lampu yang terang. Di sini mengalami perbedaan dari ketiga percobaan tersebut. Dari tiga data tersebut saya akan memasukkan terlebih dahulu ke dalam tabel pengamatan. Di sini saya sudah memasukkan dengan kecepatan rendah menghasilkan nyala lampu yang gelap, sedang menghasilkan lampu yang redup, dan tinggi menghasilkan nyala lampu yang terang. Lalu yang kedua, eksperimen yang kedua, saya akan melakukan eksperimen dengan variabel terkontrolnya kecepatan tinggi, dan variabel bebasnya adalah jumlah lilitan. Langsung saja saya praktikkan eksperimen yang kedua dengan variabel bebasnya jumlah lilitan. Di sini ada 2 jumlah lilitan. Yang pertama jumlah lilitan yang sedikit dengan jumlah 2 lilitan, dan
jumlah lilitan yang banyak memiliki jumlah lilitan sebanyak 4 dengan variabel terkontrolnya kecepatan tinggi. Percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama dengan kecepatan yang tinggi pada jumlah lilitan yang sedikit menghasilkan nyala lampu yang redup. Pada percobaan kedua saya akan menggunakan jumlah lilitan yang lebih banyak. Pada kecepatan yang tinggi dan jumlah lilitan yang banyak menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Dan dari dua data ini menghasilkan data yang berbeda. Lalu data ini saya akan masukkan ke dalam data pengamatan. Dengan jumlah lilitan yang sedikit menghasilkan lampu yang redup, dan jumlah lilitan yang banyak menghasilkan nyala lampu yang terang. Pada eksperimen yang ketiga, saya menggunakan variabel terkontrol dengan jumlah lilitan 250 lilitan yang saya lakukan pada 1 Oktober di sekolah dalam pembelajaran tatap muka secara langsung. Dan hal tersebut tidak dalam video, tapi langsung secara tatap muka dengan Pak Nursyam. Lalu hal tersebut saya akan buktikan dalam PET ini bahwa kecepatan rendah menghasilkan nyala lampu atau tegangan arus yang sangat rendah. Lalu yang percobaan kedua dengan kecepatan sedang menghasilkan tegangan yang sedang, dan percobaan ketiga dengan kecepatan yang tinggi menghasilkan tegangan kuat arus yang sangat tinggi. Dan hal ini dapat dibuktikan dalam tabel pengamatan bahwa dengan kecepatan rendah menghasilkan 0,2 kuat arus 0,2 ampere. Mohon maaf, maksud saya mikroampere karena dalam percobaan ini saya menggunakan alat mikroampere, satuan mikroampere. Dan yang kedua, dengan kecepatan sedang menghasilkan 0,5 mikroampere. Dan yang terakhir, percobaan yang ketiga, dengan kecepatan tinggi menghasilkan 0,7 mikroampere. Dari tabel di sini, dari tabel pengamatan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin cepat gerakan, maka semakin besar pula tegangan listrik yang dihasilkan. Lalu yang kedua, semakin banyak lilitan pada kumparan, makin besar pula GGL induksi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, semakin lambat gerakan, semakin kecil pula kuat arus yang dihasilkan. Dari ketiga kesimpulan, dapat suatu kesimpulan, yaitu medan magnet dapat menghasilkan tegangan listrik, dan listrik tersebut yang dihasilkan tergantung pada jumlah lilitan dan pergerakan medan magnet. Hal ini dengan membahas tujuan tadi, tujuan eksperimen ini saya nyatakan berhasil. Karena tujuan yang tadi adalah membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi. Dari kesimpulan tersebut, bahwa tujuan tadi telah tercapai. Mungkin sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.